Nabi SAW ada di sisi Allah dalam keadaan tidur. Ketika Yudas Iskariot Samiri di zaman Nabi Musa, dia Allah panjangkan umurnya, dialah yang membuat patung anak sapi, dialah yang menyesatkan Bani Israel menyembah patung anak sapi. Ternyata minyak kasturi dipakai Rasulullah, iblis tidak suka, syaitan pun tidak suka. Pernah di Batam itu ada ibu gelisah, dia nggak bisa duduk ketika saya kajian, dia keluar lalu masuk lagi, keluar masuk lagi. Lalu setelah kajian selesai dia datang sambil duduknya pun gelisah, Ustaz saya tidak kuat dengan minyak wangi itu, Ustaz saya sedang dalam gangguan jin, saya tidak suka dengan itu. Ternyata jin tidak suka dengan minyak wangi ini. Subhanallah. Ya, saya pernah meruqyah hanya dengan dibukakan ini, jinnya ngamuk-ngamuk, saya suruh pulang, pergi jinnya hanya dengan minyak wangi ini. Subhanallah. Itu alasan kenapa Rasulullah menggunakan minyak kasturi. Nabi SAW itu ketika merasa falamma ahassa Isa bin Maryam kufra min qaumih, tatkala Isa bin Maryam alaihissalam merasakan keingkaran dari sebagian kelompok dari kaumnya, Allah berfirman pada Nabi Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafika ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah wahai Muhammad ketika aku berfirman kepada Isa bin Maryam, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan aku akan mengangkatmu ke sisiku, wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir, dan yang keempat wa ja'ilul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi taribun. Ali Imran ayat 55. Surat Ali Imran ayat 55. Yang pertama, inni mutawaffika, aku akan mewafatkan kau. Apa arti wafat? Ya, selama ini kita menganggap wafat itu artinya mati, meninggal. Tidak. Tidak selamanya wafat itu meninggal, mati. Kalimat wafat itu mushtarakah, satu kata banyak arti. Ya, satu kata banyak arti. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam dan mengetahui apa yang kau lakukan di waktu siang. Di sana Allah menggunakan kata wafat. Wafat juga berarti tidur ya Bunda. Wafat itu bisa berarti mati dan bisa berarti tidur. Tidur dan mati adik kakak, sama saja. An-naumu akhul maut wa la yamutu ahlul jannah, kata Rasulullah SAW. Tidur adalah saudaranya kematian dan ahli surga tidak akan pernah mati. Nah, yang benar mati Allah. Jadi Nabi Isa AS ditidurkan Allah dalam keadaan tidur, wa rafiuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Jadi dalam keadaan tidur diangkat ke sisi Allah. Berarti sekarang Nabi Isa AS berada di sisi Allah dalam keadaan tidur. Ustaz, kok bisa tidurnya 2000 tahun Ustaz? Sekarang kan 2022. Sebentar ayah bunda, tidurnya bukan di Riau, tapi tidurnya di sisi Allah. 2000 tahun hitungan kita di bumi, di sisi Allah kana miqdaru yaumihi ka alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Di dunia 2002, di sisi Allah baru 2 hari. Jadi Nabi Isa baru 2 hari tidur di sisi Allah. Berubah tidak fisiknya? Tidak berubah. Maka ketika turun nanti, nah Nabi Isa akan turun di sini ayah bunda. Ketika turun di sini. Kapan Nabi Isa turun? Ketika umat Islam perang melawan Romawi. Ya, jangan bangga ketika umat Islam nanti bergabung dengan Romawi. Itu nanti Romawi berkhianat. Baik. Dan nanti umat Islam akan berperang di sini. Memang umat Islam akan bergabung dengan Romawi. Di dalam Sunan Abu Daud jilid yang ke-3 cetakan Darul Kutubil Islamiyah Beirut. Di sana saya temukan sebuah hadis dalam Kitabul Malahim. Ya. Bab kitab peperangan disebutkan, innakum satuslihuna birrum sulhan aminan. Sungguh kalian akan menegakkan perjanjian damai bersama Romawi dengan perjanjian yang sempurna. Fatuqatiluna antum wahum aduwwan min waraikum. Lalu kalian akan memerangi bersama Rom, memerangi musuh di belakang kalian. Fatunsaruna, lalu kalian akan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Watugnamuna, dan kalian akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya. Watuslamu, dan kalian akan pulang dengan selamat. Jadi ketika nanti umat Islam bergabung dengan Eropa, Romawi, Rasulullah menyebutnya Rom atau Banu Asfar.
Banu Asfar ini artinya yang berkulit pirang, berkulit bule. Itu Eropa kan, termasuk Rusia ya. Betul Bapak Ibu, termasuk Rusia. Nah kemudian, falamma wasaltum di marjin dzitulul, tatkala kalian sampai di sebuah lembah yang penuh dengan sabana rumput, padang rumput yang luas, qama rajulun min ahli Nasraniyah, berdiri seorang laki-laki dari orang ahli Nasrani Romawi tadi, sambil ya, wa huwa yarfa'u saliba, dan dia membawa salib. Lalu dia mengangkat salibnya dan berkata, faqala rajul ghalabas salib, ghalabas salib, ghalabas salib. Salib menang, salib menang, salib menang. Orang-orang Islam yang ikut berperang marah. Loh, bukan hanya kamu yang menang, kami juga umat Islam menang, katanya. Marah umat Islam disebut salib yang menang. Kami yang menang, Allahu Akbar, kayak gitu. Ya. Fayadukku, ya, seorang laki-laki, faqama rajulun minal muslimin, maka berdirilah seorang laki dari umat Islam, wa yaghdabu, dan dia marah kepada laki-laki Nasrani tadi, wa yadukuhu, dan didorong tuh laki-laki Nasrani yang bawa salib jatuh ke jurang, dia mati, salibnya pun dihancurkan. Maka terjadilah kontak senjata saat itu. Maka Rum pun berkhianat. Fataghadiru Rum, maka Rum berkhianat, berpisah mereka, keluar dari pasukan umat Islam. Ya, lalu berperanglah kalian. Fatahdusul malhamatul kubra, maka terjadilah malhamah kubra. Apa itu malhamah kubra? Perang. Malhamah itu artinya tempat daging. Artinya peperangan ini akan menyisakan bangkai manusia kubra dalam jumlah besar. Artinya perang saat itu tidak menggunakan teknologi, karena teknologi sudah hilang dari muka bumi. Jika teknologi sudah hilang dari muka bumi, berarti Konstantinia, Turki, kata Rasulullah, akan kembali dikuasai kaum muslimin. Karena nanti Romawi ketika dia memisahkan diri dari umat Islam, fatashrikuna tahta samanina rayah, ya, mereka berkumpul di bawah 80 bendera Romawi. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan, satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa banyak Romawi? Pasukan Romawi berapa banyak? 80 kali 12.000. Berapa Bunda? Ini Bunda pinter matematikanya nih. Betul ya Bunda ya? Bunda tuh pinter ngitung. Saya kalau kami para pria kan cuma terima kasih gitu ya. Terima dari kantor, kasih ke istri gitu ya. Terima kasih gitu Bunda. Nah, kurang satu lembar aja Bunda tahu. Satu lembar lagi mana nih? Jamaah. Woi jamaah. Ya. Jadi 80.000 dikali 12.000 berapa Bunda? 960.000, hampir 1 juta orang. Nah, mereka akan turun di Turki. Turki akan dikuasai oleh mereka. Sekarang Erdogan, saya dalam media nih, benar apa tidak? Erdogan mengatakan meminta agar Uni Eropa menerima Turki sebagai anggotanya. Apakah ini siasat politik Erdogan? Karena bagaimanapun juga Erdogan, Turki ini termasuk negara NATO kan? Satu-satunya negara NATO, Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Cuma Turki yang pro kepada Palestina, berani berkata tidak kepada Simon Peres, berhasil mempermalukan Simon Peres di dalam perjanjian internasional, termasuk juga Presiden Prancis dipermalukan, mau salam dikasih pinggang, dikasih pantat saja sama Erdogan. Jamaah, lanjut. Maka kemudian umat Islam saat itu sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya. Wa qad uqimatis shalah, dan sudah salat sudah dikumandangkan, azan sudah dikumandangkan, azan subuh. Bahkan qomat sudah dikumandangkan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Apakah beliau sudah ada? Menurut saya sudah ada. Apakah di musim haji tahun ini beliau dibaiat? Karena di dalam sebuah hadis dikatakan di musim haji beliau dibaiat kemungkinan. Ya. Fayamkusu fil ardi sab'atan atau samanina, yakni hajjajan. Beliau akan merasakan 7 sampai 8 kali musim haji. Artinya dimulai dari musim haji beliau dibaiat. Apakah musim haji tahun ini? Ya.
Mengingat Rasulullah mengatakan beliau akan dibaiat ketika umat manusia terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wa inna min asyrati huruji idza muni'an